Mindset stoik untuk pengusaha. Mental baja di dunia bisnis yang keras. Dunia bisnis bukan hanya soal strategi, bukan cuma soal modal, jaringan, atau ide brilian, tapi soal ketahanan batin. Karena pada akhirnya bukan produkmu yang diuji paling keras, tapi mentalmu. Bisnis akan mempertemukanmu dengan ketidakpastian. Akan ada masa di mana kamu bangun pagi dan melihat angkamu turun drastis. Akan ada malam ketika kamu duduk sendirian, bertanya, kenapa semuanya terasa salah padahal aku sudah berusaha benar? Dan di titik-titik seperti itulah, kamu akan tahu bahwa yang paling kamu butuhkan bukan sekadar motivasi, tapi filosofi. Stoikisme adalah salah satu filosofi paling kuat yang pernah ada. Bukan karena rumit, tapi karena jujur. Ia mengajarkan kamu untuk tidak dikendalikan oleh hal-hal di luar dirimu, tidak tenggelam oleh emosi sesaat, dan tidak menyerah ketika dunia bisnis menunjukkan wajah aslinya. Keras, tidak peduli, dan seringkali tidak adil. Banyak orang ingin jadi pengusaha sukses, tapi sedikit yang siap punya mental baja. Mental yang tidak runtuh saat penolakan datang bertubi-tubi. Mental yang tidak silau saat keuntungan datang sekejap, lalu pergi. Dan mental yang tetap jernih saat semuanya terasa kacau. Video ini bukan buat kamu yang cari tips instan, tapi buat kamu yang ingin membangun pondasi kuat. Bukan hanya untuk bisnismu, tapi untuk dirimu sendiri. Karena kalau kamu bisa menguasai dirimu, kamu bisa menghadapi apapun. Dan satu hal lagi, jangan lewatkan poin ke-6 di akhir video. Karena disitulah letak rahasia paling diam-diam, tapi paling mematikan dalam dunia bisnis. Banyak yang gagal bukan karena tak cerdas, tapi karena tak sadar sedang dikendalikan oleh satu hal yang pelan-pelan menghancurkan mereka dari dalam. Kalau kamu merasa video seperti ini bisa membantumu bertahan dan tumbuh, jangan lupa klik subscribe. Karena di channel ini, kita tidak bicara soal naik cepat, tapi naik dengan sadar dan kuat. Sekarang, mari kita bahas. Apa saja mindset stoik yang bisa membentuk pengusaha tahan banting? Poin 1. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Ada hal yang tergantung pada kita, dan ada yang tidak. Epictetus. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa ketika benar-benar dipahami dan diterapkan dalam dunia bisnis. Seorang pengusaha yang tidak paham prinsip ini akan hidup dalam ketegangan terus-menerus. Ia akan bangun dengan kekhawatiran tentang kompetitor, tidur dengan kecemasan soal penjualan, dan menjalani hari dengan emosi yang naik turun sesuai dengan angka-angka yang muncul di dashboard. Padahal kenyataannya, banyak hal dalam bisnis memang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengatur pergerakan pasar. Kamu tidak bisa memaksa pelanggan menyukai produkmu. Kamu tidak bisa menjamin semua strategi akan langsung berhasil. Kamu bahkan tidak bisa menghindari krisis atau kegagalan. Tapi yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu merespons, dan bagaimana kamu memperbaiki diri. Itu sebabnya stoikisme mengajarkan satu garis batas yang sangat penting dalam pikiran seorang pengusaha. Apa yang bisa aku kontrol dan apa yang harus aku lepaskan. Tanpa garis ini, kamu akan cepat lelah. Karena kamu akan terus berusaha mempengaruhi hal-hal yang sebenarnya berada di luar jangkauanmu. Contohnya begini, ada orang yang habis-habisan membandingkan dirinya dengan pengusaha lain di media sosial. Melihat pesaingnya viral, lalu merasa down. Padahal yang dilihat belum tentu utuh, belum tentu stabil. Tapi karena fokusnya keluar, bukan ke dalam, mentalnya jadi tidak tahan banting. Atau contoh lain, ada pengusaha yang terlalu bergantung pada satu klien besar. Saat klien itu pergi, dia panik, merasa dunia runtuh. Padahal yang bisa dikendalikan adalah diversifikasi bisnis, bukan kliennya. Dengan mindset stoik, kamu mulai belajar menempatkan energi pada hal-hal yang benar-benar berdampak. Daripada marah karena tren berubah, kamu fokus riset dan adaptasi. Daripada frustasi karena timmu belum perform, kamu perbaiki komunikasi dan sistem kerja.
Daripada stres karena kompetitor bikin promo besar-besaran, kamu fokus menyempurnakan value yang kamu tawarkan. Ini bukan soal pasrah, justru sebaliknya. Ini soal bertindak di tempat yang benar. Pengusaha stoik bukan pengusaha pasif, tapi ia tahu kekuatan sejatinya bukan pada mengontrol dunia luar, tapi menguasai diri sendiri. Ketika kamu betul-betul memahami batas kendali ini, kamu akan merasa lebih ringan, lebih jernih, dan lebih strategis. Kamu berhenti berusaha menyetir badai, dan mulai fokus membangun kapal yang tahan badai. Dan percayalah, kapal yang kamu bangun dengan fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, akan jauh lebih kuat daripada kapal yang dibangun dengan panik terhadap hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Di dunia bisnis, mereka yang paling tahan lama bukan yang paling agresif, tapi yang paling tenang, karena mereka tahu di mana harus bertindak dan di mana harus melepaskan. Poin 2. Bersahabat dengan ketidakpastian. Jika ada satu hal yang tidak bisa dihindari dalam dunia bisnis, itu adalah ketidakpastian. Kamu bisa membuat rencana paling rinci, strategi paling solid, dan perkiraan paling cermat. Tapi tetap saja, ada variabel-variabel liar yang bisa datang kapan saja dan mengubah segalanya. Hari ini bisnismu stabil, besok regulasi baru muncul. Hari ini produkmu laku keras, besok tren berubah. Hari ini kamu punya mitra yang komit, besok mereka berpaling. Dan hal-hal seperti ini bukan pengecualian, mereka adalah keniscayaan. Dalam stoikisme, ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru ini adalah sesuatu yang harus dikenali dan diterima sejak awal. Karena semakin cepat kamu berdamai dengan ketidakpastian, semakin kuat fondasi mentalmu sebagai pengusaha. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kita harus menerima apa yang datang, seolah-olah itu telah dipilih untuk kita." Kalimat ini bukan ajakan untuk pasrah, tapi mengubah cara pandang. Alih-alih marah pada keadaan, gunakan keadaan itu untuk mengasah ketangguhanmu. Pengusaha yang stoik tahu bahwa kegagalan bukan musuh, tapi guru. Ia tidak panik saat situasi berubah drastis. Ia tidak hancur saat rencana gagal. Karena sejak awal, ia tidak pernah menggantungkan harapannya pada kepastian hasil, tapi pada kesiapan dirinya untuk menghadapi apapun yang terjadi. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Bandingkan dengan pengusaha yang menggantungkan segalanya pada proyeksi mulus. Ketika target tak tercapai, ia frustasi. Ketika produk tak diterima pasar, ia menyalahkan semua pihak. Ketika ketidakpastian datang, ia lumpuh. Karena ia tidak menyiapkan mental untuk ketidaksempurnaan. Sebaliknya, pengusaha stoik membangun ekspektasi berdasarkan kenyataan, bukan khayalan. Ia tahu, bisnis bukan jalur bebas hambatan. Ia tahu, hari baik dan hari buruk datang silih berganti. Dan karena itu, ia tidak terguncang saat realita tidak sesuai harapan. Karena sejak awal, ia sudah menyisakan ruang untuk ketidakpastian. Dan ketika kamu bisa bersahabat dengan ketidakpastian, kamu mendapatkan satu hal yang sangat mahal, ketenangan dalam bergerak. Kamu tetap melangkah walau jalan berkabut. Kamu tetap mencipta walau hasil belum pasti. Dan kamu tetap bertahan, bahkan ketika segalanya tampak goyah. Karena bagi pengusaha stoik, ketidakpastian bukan alasan untuk berhenti, tapi alasan untuk semakin menguatkan diri. Poin 3. Jangan terikat pada hasil, tapi jalani proses terbaik. Hasil bukan milikmu, usahamu adalah milikmu. Prinsip stoik. Dalam dunia bisnis yang dipenuhi target, angka, dan ekspektasi, kalimat ini terdengar seperti melawan arus. Tapi justru disinilah kekuatan filosofi stoik. Ia menuntunmu untuk tidak kehilangan arah dalam kejar-kejaran hasil. Pengusaha yang hanya berfokus pada hasil akhir, entah itu omset, pertumbuhan, atau ekspansi, akan sangat mudah terguncang saat hasil tidak sesuai harapan. Hari ini penjualan naik, ia semangat. Besok turun, ia langsung goyah. Hidupnya menjadi roller coaster yang dikendalikan grafik, bukan prinsip. Tapi pengusaha yang stoik berpikir dengan cara berbeda.
Ia tahu bahwa hasil akhir tidak sepenuhnya ada dalam kendalinya. Banyak faktor luar yang ikut bermain. Tren pasar, perilaku konsumen, keputusan pemerintah, hingga fluktuasi ekonomi. Maka yang dia lakukan bukan menggantungkan harga diri atau semangatnya pada hasil, tapi pada proses terbaik yang bisa ia lakukan hari ini. Ia bertanya, apakah aku sudah jujur dalam menyusun strategi? Apakah aku sudah memperlakukan tim dengan adil? Apakah aku sudah memperbaiki kualitas produk setiap hari? Karena baginya, itu yang benar-benar bisa ia pegang. Hasil adalah konsekuensi, tapi proses adalah tanggung jawab pribadi. Banyak bisnis hancur bukan karena mereka buruk, tapi karena mereka terlalu tergesa-gesa ingin cepat sukses. Mereka terjebak dalam logika hasil instan dan kehilangan kedalaman dalam membangun pondasi. Mereka menekan tim, memangkas kualitas, dan mengejar angka tanpa arah. Dan ketika hasil tak kunjung datang, mereka menyerah. Karena sejak awal, motivasinya bukan pada proses, tapi pada validasi eksternal. Padahal dalam dunia nyata, pertumbuhan sejati selalu lambat dan berantakan. Brand besar tidak dibangun semalam. Kepercayaan konsumen tidak lahir dalam sebulan, dan sistem kerja yang kokoh tidak muncul tanpa proses panjang. Pengusaha stoik paham hal ini. Mereka sabar, tapi bukan sabar pasif, sabar yang produktif. Mereka membangun meski belum terlihat hasilnya. Mereka memperbaiki walau belum ada tepuk tangan. Mereka melayani walau belum viral. Karena mereka tahu, proses yang dikerjakan dengan kualitas suatu saat akan membawa hasil yang bermakna. Tapi bahkan jika tidak, mereka tetap menang karena mereka tumbuh secara internal. Hasil bisa menipu, tapi proses akan membentuk karakter. Dan dalam bisnis jangka panjang, karakter pengusahalah yang menentukan apakah kapal ini akan bertahan di tengah badai atau tenggelam di lautan ego dan ekspektasi. Poin 4. Bangun bisnis yang kamu percaya, bukan yang cuma laku. Di dunia yang bergerak cepat, banyak orang terjebak dalam logika ini. Kalau laku, jalankan. Kalau untung, lanjutkan. Kalau viral, tiru. Seolah-olah arah bisnis hanya ditentukan oleh apa yang sedang tren di luar sana, bukan oleh keyakinan yang lahir dari dalam diri. Tapi stoikisme punya prinsip yang jauh lebih dalam. Jalani apa yang benar, bukan hanya apa yang populer. Pengusaha stoik bukan pengekor pasar. Ia bukan budak algoritma. Ia bukan orang yang bangun tidur dan menentukan arah bisnisnya dari daftar trending pagi itu. Ia membangun sesuatu yang ia percayai. Kenapa ini penting? Karena tren bisa menipu. Sesuatu yang viral hari ini bisa basi minggu depan. Tapi prinsip itu tahan banting. Nilai-nilai yang kamu yakini akan jadi kompas saat semua orang di sekelilingmu mulai kehilangan arah. Banyak pengusaha bangkrut bukan karena produknya jelek, tapi karena mereka sendiri tidak percaya pada apa yang mereka jual. Mereka sekadar mengikuti arus, bukan membangun pondasi. Stoikisme mengajarkan untuk tidak terlalu peduli pada hal-hal yang di luar kendali kita, termasuk selera pasar yang berubah-ubah. Tapi itu bukan berarti cuek, bukan berarti keras kepala, tapi berarti kamu harus punya dasar yang kokoh sebelum mulai menyesuaikan diri. Kalau kamu sendiri tidak percaya pada produkmu, bagaimana bisa kamu menjualnya dengan integritas? Marcus Aurelius pernah menulis, satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya adalah pilihan moral kita. Dalam konteks bisnis, itu berarti kita yang memilih mau jadi pengusaha seperti apa. Mau ikut-ikutan demi laku, atau membangun sesuatu yang mencerminkan jati diri kita. Ada dua jenis kepuasan dalam berbisnis. Kepuasan karena angka, dan kepuasan karena makna. Yang pertama membuatmu kaya, mungkin. Tapi yang kedua membuatmu tetap utuh, bahkan saat sedang rugi. Dan kalau kamu bisa punya keduanya, itu bukan karena kamu mengikuti tren, tapi karena kamu membangun sesuatu yang kamu yakini sejak awal. Jadi sebelum kamu mengikuti tren baru, tanya ke dirimu sendiri,
Apakah aku percaya pada ini? Kalau jawabannya tidak, berhenti. Karena apapun yang tidak kamu percayai, cepat atau lambat akan mengkhianatimu. Poin 5. Mengendalikan emosi di tengah tekanan. Tidak ada dunia yang sekeras bisnis. Satu hari kamu dipuji, besok kamu dijatuhkan. Hari ini kamu cuan, besok kamu bangkrut. Pasar bisa berbalik arah tanpa aba-aba, rekan bisa berubah sikap, bahkan orang yang kamu percayai bisa menjadi sumber luka. Semua itu menciptakan tekanan, dan tekanan memunculkan emosi. Marah, frustrasi, panik, putus asa. Tapi stoikisme tidak pernah berkata bahwa kita harus menjadi robot tanpa rasa. Justru sebaliknya, stoikisme mengajarkan agar kita merasakan emosi tanpa menjadi budaknya. Seneca bilang, orang yang kuat bukan yang tidak merasa marah, tapi yang tidak dikuasai oleh kemarahannya. Inilah kekuatan pengusaha stoik. Mereka sadar, emosi itu datang, tapi tidak harus diikuti. Ketika ada klien kabur tanpa kabar, saat angka penjualan anjlok, ketika tim internal saling menyalahkan, mereka tidak bereaksi gegabah. Mereka tarik napas, berpikir, dan memilih tindakan, bukan pelampiasan. Karena mereka tahu, bisnis yang dibangun dari kemarahan akan berakhir dengan penyesalan. Keputusan yang diambil dalam kepanikan seringkali memperbesar masalah, bukan menyelesaikannya. Dan lebih jauh lagi, emosi negatif yang dipelihara terlalu lama bisa merusak lebih dari sekadar bisnis, bisa merusak karakter. Pengusaha yang tangguh bukan yang tak pernah gagal, tapi yang bisa tetap jernih ketika gagal datang. Yang bisa tetap sabar saat dihina, tetap tenang saat dikhianati, dan tetap fokus saat diguncang ketidakpastian. Mereka tidak menekan emosi, tapi mengelola emosi. Mereka tidak menolak rasa kecewa, tapi mereka tidak memberi kuasa pada kekecewaan itu untuk mengambil alih kemudi. Bayangkan seorang kapten kapal di tengah badai. Apa jadinya kalau kapten ikut panik bersama awak kapal? Karam. Yang dibutuhkan kapal itu bukan kapten yang tidak takut, tapi kapten yang bisa menahan rasa takutnya dan tetap berpikir jernih. Itulah yang dilakukan pengusaha stoik. Mereka menjadi kapten yang mengendalikan arah, bukan korban yang terombang-ambing. Dan jangan lupa, tekanan adalah bagian dari pertumbuhan. Di bawah tekananlah karakter ditempa. Seperti besi yang dipanaskan agar jadi pedang, emosi dalam bisnis bisa jadi alat penguat. Asal tidak kamu biarkan membakar segalanya. Jadi lain kali kamu menghadapi tekanan, tanya dirimu, apakah aku mau menjadi reaktif atau reflektif? Karena beda antara pengusaha biasa dan pengusaha tangguh, bukan di seberapa sering mereka gagal, tapi seberapa tenang mereka berdiri ketika dunia terasa ambruk. Poin 6. Anti-ego. Inilah bagian yang tidak banyak orang sadari. Banyak pengusaha gagal bukan karena ide buruk, bukan karena kekurangan modal, bukan karena pasar tidak mendukung, tapi karena satu hal yang pelan-pelan menggerogoti dari dalam. Ego. Ego adalah racun yang tersembunyi dalam kesuksesan. Ketika bisnis mulai tumbuh, pujian mulai datang. Ketika omset meningkat, rasa aku hebat mulai naik ke kepala. Dan saat itu terjadi, banyak pengusaha kehilangan arah. Mereka mulai mencari pengakuan, bukan perbaikan. Mereka mulai mengejar gengsi, bukan strategi. Dan yang paling berbahaya, mereka berhenti belajar karena merasa sudah tahu segalanya. Padahal, dalam dunia bisnis, yang berhenti belajar akan digilas oleh yang terus bertumbuh. Stoikisme sangat keras terhadap ego. Bagi para filsuf stoik, kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Mereka mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Karena sehebat apapun kamu hari ini, besok bisa ada yang menggantikanmu. Pasar tidak peduli siapa kamu. Kompetitor tidak peduli berapa followersmu. Dan pelanggan tidak peduli kamu lulusan mana atau pernah masuk Forbes 30 di bawah 30. Ego membuat pengusaha ingin terlihat paling hebat, bukan menjadi yang paling berkembang. Ego membuatmu menolak masukan, meremehkan kritik, menghindari mentor, merasa paling benar sendiri.
Itulah kenapa pengusaha stoik tidak menempatkan harga dirinya di atas meja rapat. Mereka bisa mendengar tanpa defensif. Mereka bisa menerima bahwa keputusan mereka salah. Mereka bisa belajar dari orang yang lebih muda, lebih tua, bahkan dari pesaing mereka sendiri. Seorang pengusaha stoik akan berkata, "Jika aku gagal, maka aku belajar. Jika aku berhasil, maka aku bersyukur. Tapi aku tidak akan pernah berhenti tumbuh, karena kesombongan hanya memperlambat langkahku." Lihatlah perusahaan-perusahaan yang tumbang secara tragis. Banyak dari mereka bukan karena strategi yang buruk, tapi karena pemimpinnya tidak mau mendengar, tidak mau berubah. Terlalu sibuk menjaga citra pemimpin visioner, hingga lupa bahwa visi pun harus dikoreksi jika melenceng. Dan di sisi lain, kamu akan menemukan pengusaha yang tampak biasa saja, tidak terlalu banyak bicara, tapi stabil, tahan banting, terus berkembang. Bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka cukup rendah hati untuk terus belajar, cukup berani untuk mengakui kesalahan, dan cukup bijak untuk tidak menjadikan ego sebagai sopir bisnis mereka. Maka, jika kamu ingin bisnis yang bertahan panjang, bukan hanya cepat naik lalu hancur, mulailah dari sini. Latih dirimu untuk anti-ego. Jangan kejar tepuk tangan. Kejar pertumbuhan. Jangan ingin terlihat benar. Inginlah menjadi lebih baik. Dan jangan ukur dirimu dari berapa banyak orang yang kagum padamu, tapi dari berapa banyak pelajaran yang sudah kamu serap hari ini. Karena di dunia bisnis yang keras, orang yang sombong mungkin akan cepat naik. Tapi yang rendah hati, mereka yang akan bertahan paling lama. Dunia bisnis adalah ladang pertempuran. Ada yang bertahan, ada yang tumbang. Tapi bukan yang paling cepat yang selalu menang. Bukan yang paling keras suara promonya. Bukan yang paling viral kontennya. Yang bertahan adalah mereka yang tahu cara berpikir. Bukan cuma bergerak cepat, tapi berpijak kuat. Di tengah perubahan pasar, ketidakpastian ekonomi, dan tekanan dari segala arah. Pengusaha stoik tidak panik. Mereka tahu mana yang bisa dikendalikan dan mana yang harus dilepaskan. Mereka tidak terikat pada hasil, tapi setia pada proses terbaik. Mereka tidak mudah goyah oleh kegagalan, karena tahu gagal adalah bagian dari perjalanan, bukan tanda akhir cerita. Dan yang paling penting, mereka membangun bisnis bukan untuk memuaskan ego, tapi untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bisa bertahan bahkan saat mereka sendiri tak lagi ada di sana. Karena pada akhirnya, kekuatan seorang pengusaha bukan di balik logo brandnya, tapi dalam cara dia berpikir, bersikap, dan bertahan. Kalau kamu merasa dunia bisnis itu keras, kamu tidak salah. Tapi ingat, kamu tidak harus menjadi keras juga. Cukup jadi kuat. Dan kekuatan yang paling dalam lahir dari pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan langkah yang sadar. Itulah inti dari stoikisme dalam bisnis. Diam tapi tajam. Tenang tapi mematikan. Rendah hati tapi tak tergoyahkan. Dan kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru, jika kamu ingin terus belajar cara naik level bukan hanya dalam angka, tapi dalam kualitas sebagai manusia dan pengusaha, subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita tidak hanya bicara soal strategi, tapi soal ketahanan. Bukan cuma tentang bisnis, tapi tentang bertumbuh sebagai pribadi yang tidak gampang runtuh. Dan ingat, jadilah pengusaha yang tahan lama, bukan hanya viral sementara. Karena di dunia yang keras, mental baja jauh lebih berharga dari sekadar pencitraan mewah. Sampai jumpa di video berikutnya.